Assalamualaikum. Selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang solusi. Bagaimana caranya mengatasi grogi saat presentasi. Tetapi sebelumnya silahkan like dan subscribe. Karena ada banyak video bermanfaat lain yang bisa saja merubah hidup Anda di masa depan. Membahas tentang grogi, ini memang salah satu masalah yang sering dialami banyak orang saat melakukan presentasi, bahkan pembicara yang profesional sekalipun yang sudah punya jam terbang tinggi bisa juga grogi. Untuk itu di kesempatan ini saya akan jelaskan kepada Anda 9 cara yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi grogi. 9 cara tersebut seperti dilansir dari ronapresentasi.com diantaranya. 1. Persiapan. Tidak ada presentasi yang lebih baik dari sebuah presentasi yang dipersiapkan dengan baik. Persiapan ini penting, selain untuk mendukung kesuksesan keseluruhan presentasi. Persiapan akan membantu Anda lebih percaya diri, lebih tenang menghadapi presentasi yang Anda lakukan. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Semua hal yang perlukan untuk mendukung kesuksesan presentasi harus Anda persiapkan. Mulai dari penetapan tujuan, mengalasi siapa audiens yang akan hadir, penguasaan dan penyusunan materi, pembuatan media visual menarik jika memang menggunakan media visual dan lain-lain. Jadi jika Anda ingin bisa mengatasi grogi, ingin sukses dalam presentasi lakukan persiapan dengan baik. 2. Datanglah lebih awal dan kenali lingkungan presentasi Anda. Cara ini bagus Anda lakukan, khususnya untuk Anda yang akan melakukan presentasi di tempat baru, dengan audiens yang Anda belum kenal. Dengan Anda datang lebih awal Anda akan punya kesempatan untuk mengenali dan merasakan suasana ruangan yang akan Anda gunakan. Mengecek persiapan dari sisi peralatan dan sebagiannya, plus Anda juga akan punya kesempatan untuk mengenali audiens Anda. Meski memang tidak bisa semuanya, namun demikian jika Anda bisa melakukannya, percayalah Anda akan jauh lebih tenang. 3. Berpikir positif. Ketika kita sebagai pembicara sudah melakukan persiapan dengan baik, rasa percaya diri kita memang akan meningkat, tapi bukan berarti menjamin 100% bahwa grogi itu hilang sama sekali. Karena terkadang saat kita sudah di ruangan presentasi, ketika semua audiens sudah hadir, runtutan acara atau kegiatan sudah dibuka, tiba-tiba rasa grogi muncul. Itu bisa terjadi pada siapa saja. Termasuk saya pernah mengalami. Dan umumnya itu terjadi karena pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam pikiran kita. Seperti khawatir melakukan kesalahan, takut ide atau pesan yang disampaikan tidak diterima, dan lain-lain. Jika Anda mengalami hal tersebut atau merasakan hal tersebut, maka segera alihkan pikiran Anda ke hal yang positif. 4. Persepsikan audiens sebagai teman atau sahabat Anda. Jika rasa grogi yang Anda rasakan disebabkan karena Anda berbicara dengan orang-orang yang levelnya lebih tinggi dari Anda, maka jangan sampai Anda merasa rendah diri, mereka bodoh dan tidak sekelas dengan mereka. Jika itu yang Anda persepsikan, maka Anda akan makin grogi. Tapi cobalah ubah persepsi Anda, anggap mereka sebagai mitra belajar, sebagai sahabat atau teman saring yang akan siap dan senang hati memberi Anda masukan. Jika nantinya Anda melakukan kesalahan, dengan seperti ini rasa grogi akan berkurang dan Anda akan nyaman berbicara dengan mereka. 5. Perlihatkan pose tubuh yang menunjukkan rasa percaya diri tinggi. Amy Cuddy Associated Professor Harvard Business School di bidang penelitian sosial dalam penelitiannya mengungkapkan bahwasanya sikap tubuh kita saat kita berdiri maupun duduk dapat mengubah perasaan kita terhadap diri kita sendiri. Jika kita mampu memperlihatkan atau mempertahankan pose tubuh yang menunjukkan bahwa kita berdaya, atau memiliki rasa percaya diri yang tinggi selama 2 menit saja, maka hal itu dapat membantu menurunkan level stres atau gugup yang kita rasakan. Itu artinya saat Anda merasa grogi jangan tunjukkan pose tubuh yang menunjukkan bahwa Anda lemah tidak berdaya. Terlihat pasrah dengan keadaan atau situasi yang ada. 6. Atur nafas. Pada umumnya saat kita grogi detak jantung kita berdetak lebih cepat dan perasaan menjadi tidak menentu. Saat seperti ini Anda rasakan, cobalah untuk mengatur nafas Anda. Penerapannya seperti ini. Saat perasaan Anda tidak menentu, cobalah atur nafas Anda. Jika posisi Anda masih duduk masih belum tampil, Anda bisa mulai dengan merilekskan tubuh Anda, terus Anda tarik nafas dari hidung pelan dan sampai maksimal, kemudian keluarkan. Lakukan sampai rasa deg-degan Anda berkurang atau sampai Anda merasa nyaman.
Tapi mungkin Anda bertanya, bagaimana jika grogi itu menyerang saat akan maju atau saat awal-awal akan membuka presentasi? Jika keadaannya seperti itu, memanfaatkan waktu saat berdiri-berdiri, sambil Anda beranjak tarik nafas Anda dalam, kemudian hembuskan setelah itu Anda jalan menuju tempat. Kemudian saat sudah berada di depan, jangan langsung bicara. Pastikan posisi Anda rileks, posisi kaki agak terbuka selebar bahu, kemudian kalau menggunakan mic, Anda pegang mic Anda dan posisikan dengan benar. Setelah itu ambil waktu sekian detik untuk memandang audiens dan melemparkan senyum, kemudian sampaikan salam. Nah saat audiens menjawab salam, Anda tarik lagi nafas Anda dalam. 7. Fokus. Dalam membawakan presentasi, fokus utama Anda adalah menyampaikan gagasan, ide, informasi atau pendapat Anda kepada audiens. Artinya apapun yang terjadi dalam presentasi Anda, yang bisa mengganggu fokus Anda, jangan Anda pikirkan. Sebagai contoh misalnya saat awal-awal presentasi, Anda menyaksikan beberapa audiens yang mungkin belum respek dengan Anda, masih sibuk dengan smartphone mereka, atau masih ngobrol dengan teman sebelahnya. Jika Anda melihat kondisi itu, cuekin saja dulu. Jangan dipikirkan, jangan memiliki anggapan yang bukan-bukan. Fokus saja dengan pembukaan Anda, fokus saja dengan apa yang akan Anda sampaikan dan fokuslah dengan orang-orang yang memperhatikan Anda. Setelah Anda sudah tenang, Anda sudah menguasai panggung Anda barulah ambil tindakan supaya orang-orang yang tadinya belum respek menjadi respek dan memperhatikan Anda. 8. Salurkan grogi melalui gerakan. Ketika Anda sudah berdiri di depan audiens, sudah mulai membuka presentasi Anda hindari berdiri dengan tegang, kaki rapat berdiri dari satu titik tanpa berpindah tempat. Saran terbaik, berdirilah dengan terbuka, kaki selebar bahu supaya Anda lebih rileks. 9. Niatkan untuk berbagi ilmu pengalaman. Jika kita presentasi dengan niat untuk berbagi ilmu pengetahuan atau pengalaman maka tekanan atau grogi yang Anda alami akan semakin berkurang. Dan dengan berpikir seperti itu pikiran menjadi lebih tenang, sehingga perkataan bisa mengalir dengan lancar. Demikian tips dan triknya semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini.